Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah untuk malam hari ini kita diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk melangsungkan kelanjutan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Masih melanjutkan kitab nomor 3 nih, kitab tentang ilmu. Terakhir saya bacakan sampai di bab yang ke-42, selesai bab kedua atau selesai di hadis 120. Sekarang hadis yang ke bab yang ke-43. Babu al-unsati lil ulama, bab diam untuk orang yang berilmu atau mendiamkan. Bab ini mendiamkan untuk orang yang berilmu. Seratus 121. Haddatsana Hajjajun qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ali bin Mudrik an Abi Zur'ah an Jarir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu fi hajjatil wada'i, beliau Nabi bersabda kepada Jarir pada haji wada, istansitin nas, diamkanlah orang banyak itu atau diamkanlah para manusia itu. Faqala, maka Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. La yarji'u, janganlah kalian kembali, ba'di sesudahku, kufaron akan kekafiran, yang yadribu memukul ba'dukum sebagian kalian, riqaba ba'din, tengkuk sebagian yang lain. Jadi ketika di haji wada ini ya, beliau berkhutbah, orang biasa, orang banyak itu kan gemuruh, itu biasa ini, keperluan dengan temannya, keperluan dengan kanan kirinya. Kemudian karena Nabi mau menyampaikan suatu hal yang penting, maka Nabi menyuruh kepada si Jarir ini supaya mendiamkan orang-orang itu, supaya diam. Mungkin mendelin yang gol. Nah, setelah diam, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufar yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian semua itu jangan kembali sesudahku nanti, artinya setelah Nabi meninggal terus jadi kafir. Jangan. Kelakuan orang kafir itu memukul sebagian kalian, tengkuknya sebagian yang lain, artinya saling bunuh. Memukulnya artinya memukul dengan pedang. Jangan.
karena itu kelakuan orang kafir. Diwakil-wakil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kembali ke kafiran karena sifatnya orang kafir itu satu sama lain saling membunuh. Bolehnya menyuruh orang lain diam karena ada seorang imam atau seorang mubalik atau seorang pemberi ilmu mau menyampaikan ilmu, ini boleh apa-apa. Itu seperti itu. Bab yang ke-44. Nanti saya mudah ya. Bab 44, babu ma yustahabul. Babu ma yustahabbu lil ilmi idza su'ila 'anil nas a'lamu. Bab apa yang disukai, ma yustahabbu apa yang disukai atau apa-apa yang disukai lil alimi pada orang yang berilmu idza su'ila apabila ditanya ayun nasi mana manusia yang a'lamu lebih berilmu, fayakilu maka dia menyerahkan al-ilma ilallah, ilmu itu kepada Allah. Jadi bab ini bab disukai orang yang punya ilmu ketika ditanya. Dia ditanya, siapa orang-orang ini yang lebih pintar daripada di kalangan orang banyak ini siapa? Dia tidak, wah misalnya tidak, saya kan balik misalnya, saya kan guru misalnya, tidak. Tetapi fayakilul ilma ilallah, dikembalikan ilmu itu atau diserahkan, menyerahkan ilmu ini kepada Allah. Maksudnya ya dia tahu kemudian ba'da Allah, setelah Allah penyelesaiannya, tidak langsung membusungkan dada saya lebih tahu ya, tapi diserahkan Allah sebagaimana ya la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu kecuali apa yang telah diilmukan. Jadi disukai itu, disukai loh. Ditanya tentang siapa orang yang lebih pandai di sini, kemudian dia menyerahkan ilmu itu kepada Allah. Allah dia mengatakan wallahu a'lam misalkan begitu. 122. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbaroni Sa'id bin Jubair. Si Amr ini mengatakan aku telah dikabari Sa'id bin Jubair. Qala berkata Sa'id bin Jubair, qultu li Ibni Abbas, aku ini berkata kepada Ibni Abbas. Berkata ini bertanya. Jadi si Ibnu Jubair ini muridnya si Abbas, muridnya Ibnu Abbas. Dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, inna naufan bilkali yasumu ana Musa laisa bi Musa bani Israil. Sesungguhnya Naufan al-Bikali, nama orang si Naufan al-Bikali tadi, dia itu menyangka, yasumu dia menyangka ana Musa laisa bi Musa bani Israil, bahwasanya Musa Nabi itu bukan Musa Bani Israil. Kata si Ibnu Jubair, ditanya kepada si Ibnu Abbas, inama dua Musa atau sesungguhnya dia adalah dia itu Musa lain. Fakulah maka menjawablah si Ibnu Abbas, kadzdzaba atuwah, dusta dia, musuh Allah itu. Artinya kan cerita tentang pertemuan Musa dengan Khidir itu yang Musa itu yang ketemu dengan Khidir itu bukan Musa Nabi Musa Bani Israil, bukan, itu Musa lain itu. Itu kata si Naufan al-Bikali. Kemudian ditanyakanlah
Ibnu Jubair dapat ilmu itu mau ditanyakan pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas jawabannya, oh udah, bohong itu. Kalau aku bohong, dusta dia. Naufal itu dusta, musuh Allah itu. Artinya mendustakan itu Musa Bani Israil, Musa Nabi itu, Musa ketemu Khidir itu bukan Musa lain, tapi Musa Nabi Musa Bani Israil itu. Hadasana ini angin apa namanya? Kemudian si Ibnu Abbas ini menyampaikan ketika si dapat ilmu bahwasanya Musa ini adalah Musa Bani Israil, seorang nabi. Hadasana Ubay bin Ka'b bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepadaku, kata si Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b ini loh, saya dapatkan itu dari Nabi. Qala bersabda, Nabi qala Musa, berdirilah Musa an-Nabi, Musa Nabi loh. Khotiban, keadaannya dalam keadaan khutbah. Jadi Musa seorang nabi itu sedang berkhutbah fi Bani Israil, pada Bani Israil, karena memang Nabi Musa ini diutus untuk kalangan Bani Israil. Fasu'ilah, maka ditanyalah si Musa Nabi itu, ayyun nasi a'lamu, mana manusia itu yang lebih berilmu, yang lebih pandai siapa? Pakola, maka berkatalah si Musa, ana a'lamu, saya ini lebih mengetahui. Musa ketika ditanya pas khutbah, ditanya, ini di sekian banyak orang ini siapa lebih pintar? Saya, karena saya ini yang saya sampaikan itu wahyu, orang-orang itu bukan menyampaikan wahyu. Secara akal ya benar, yang disampaikan Musa itu wahyu kok, jadi yang lebih tahu ya saya. Yang menjawab yaitu anak Allah, Musa lebih mengetahui. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah mencela atau menegur alaihi atasnya Musa, yang mengatakan anak lebih tahu, saya lebih tahu, ditegur oleh Allah Ta'ala. Lam yaruddal ilma ilaihi. Ini ketika tidak, si Musa tadi tidak mengembalikan ilmu itu ilahi kepadanya, kepada Allah. Ditegur oleh Allah, dicela oleh Allah Ta'ala ketika Musa itu tidak mengembalikan ilmu itu pada Allah. Mestinya Ba'dawa selalu lebih mengetahui. Tapi Allah, setelah Allah selalu lebih mengetahui. Dan ditegur atau dicela oleh Allah Ta'ala. Fa'allahu ilaihi an abdan min ibadi bimajma'il bahraini. Fa'allahu, maka Allah mewahyukan ilaihi kepadanya, kepada Musa, anak abdan, sesungguhnya seorang hamba, min ibadi, dari hamba-hambaku, bimajma'i al-bahraini, dengan pertemunya dua laut, dua aklamu minka, dia itu lebih berilmu atau lebih mengetahui minka daripadamu, wahai Musa. Oh, kamu bukan orang pintar satu-satunya yang Musa. Kemudian diberikan wahyu kepada Musa, ini loh hambaku, dan salah satu hambaku itu lebih mengetahui daripada kamu. Tempatnya di mana dia? Di tempat pertemunya dua laut, artinya ada sungai, kemudian sungai itu ke laut, maksudnya gitu. Nah, disitulah hambaku yang lebih pintar daripada kami itu di situ. Allah berkata Musa, ya Rabbi wa kaifa libi. Musa, ya Rabbi, wa kaifa, bagaimana libi, untuk itu dengannya, dengan orang lebih pandai nih. Artinya, ya Rabbi, bagaimana saya itu bisa ketemu dia? Fakilah lahu, maka dikatakan kepada Musa,
ihmil hutan fi miktah, bawalah ikan pada wadah. Fa'idha faqat tahu fahuwa sama, maka apabila keluar meloncat nih, faqat tahu, apabila ikan tadi telah meloncat, fahuwa sama, maka dia itu di sana, bagus yang lebih pintar tadi. Dan di sungai yang ketemu laut tadi, aku bawa ikan di keranjang misalnya di wadahnya. Nah, kamu tinteni saja, kalau sudah ikan itu meloncat ke laut, nah itu di situ hamba lebih pintar daripada kamu di situ itu. Fantolako, maka pergi Musa tadi. Wantolako bifatahu Yusha abni Nunin. Si Nabi Musa tadi pergi mencari tempat yang ditujukan tadi bersama pemudanya. Fatahu pemudanya, maksudnya ya pembantunya. Dia namanya Yusha bin Nun. Ya. Dia keluar atau pergi menemui orang yang lebih pintar daripadanya tadi. Dia mengajak Musa tadi, mengajak Yusha bin Nun menemui orang tadi. Wahamalah hutan, maka keduanya membawa ikan. Fimit talim pada satu wadah. Artinya keduanya itu Musa dan Yusha bin Nun. Dan keluar menuju tempat yang ditujukan oleh Allah Ta'ala ini, bawa ikan. Hatta kana, sehingga ada keduanya itu indah sofroti, di batu besar, pada batu besar, wa doa ru'u suhuma wa nama. Keduanya ini meletakkan kepala keduanya, kedua Musa dan pemudanya tadi, wa nama dan tidur. Dia jalan kemudian menemui batu besar, tidur di situ, capek maksudnya. Fansalal hutu, maka meloncatlah si ikan tadi minal miktali, dari wadahnya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroban. Ini ayat ini surat kafir ini. Jadi ini tafsir surat kafir ini. Fattakhadha, ini apabila syaitan rajim, fattakhadha sabilahu fil bahri saroban. Fattakhadha, maka mengambil ikan tadi, sabilahu, akan jalannya, fil bahri, di dalam lautan, saroban, ubah. Jadi ceritanya ketika Musa dan pemudanya tadi istirahat di batu besar, ikannya ditaruhkan, wadahnya, ikannya meloncat ke laut. Nah, loncatan ke laut tadi, bekasnya ikan tadi, lautnya itu berlubang. Dan nanti bisa dilihat di surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat pinten, ayat 50 ke sana insya Allah. Melompat itu ada lubangnya. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, maka adalah padanya si Musa dan pemudanya tadi, Yusha bin Nun tadi, ajaban, heran keheranan. Lumbo iwak itu terus lautnya lubang itu, dikatakan lumbo itu kelihatan celah laut sampai ke dasar sana. Pantol apa, maka keduanya pergi. Nah, berjalan lagi. Keduanya ini Musa dan Yusha bin Nun tadi. Bagi akan lailatihima wa yaumihima, tersisalah 2 malam dan 2 siang keduanya. Jadi perjalanan dia itu masih menyisakan waktu 2 malam 2 siang. Ini mau boleh ilmu nih, ada nemu ini loh, orang melaku anu nih, masya Allah, belum ketemu, menyisakan waktu yang sekian ini. Falama asbaha qala Musa li fatahu, maka tatkala berpagi-pagi
Musa ini berkata kepada pemudanya tadi, pembantunya tadi, Yusha bin Nun tadi, atina ana laqad laqina min safarina hada nasoba. Ayat itu kata si Musa kepada pembantunya tadi, kepada Yusha bin Nun, atina ana, kemarikanlah atau datangkanlah sarapan kami. Bekal kami dari mana? Bekal kita mana? Laqad laqina, sungguh telah menjumpai kami min safarina, dari safar kami, dari pepergian kita ini, hada nasoban, ini loh pepergian atau safar yang payah. Ya 2 hari 2 malam kita jalan dan aku ini tolong ini lain, ini pangan gini kan, ini dan apa pepergian yang payah. Walam yajid Musa masta min nasobi hatta jawazal makanil ladzi umirobi, dan tidaklah mendapat isi Musa tadi disentuh masa itu ya, sentuhan dari kepayahan, sehingga jawazal makani, melewati satu tempat alladzi yang umirobi, telah diperintahkan padanya. Jadi kepayahan si Musa, kebetulan Musa ini awalnya tidak payah, baru merasakan disentuh kepayahan ini di satu tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di tempat itu payah ya. Jalur mana ini madam sih orang bingung mangan dalam itu dan satu tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menunggu di situ. Pak lalu maka berkata kepada Musa, fatahu, pemudanya tadi, pemuda tadi berkata kepadanya, ara'aita in awayna ila sokhrati fa inni nasitul huta. Ara'aita, bagaimana pendapatku wahai Musa, in awayna, ketika kita ini istirahat tadi di batu besar, ila sokhrati, di batu besar, fa inni nasitul huta, maka sesungguhnya aku ini telah lupa akan ikan tadi. Waduh, sama. Ketika kita mengungsi atau beristirahat di batu besar itu, saya lupa akan ikan tadi. Wah, goboy, bawa lagi. Jadi saya lupa, tapi di sini lupa tidak diceritakan. Kan banyak tidur. Bacaan kayaknya peloncat tadi, lupa tidak menceritakan. Bawa ini. Dan diceritakan nanti. Wah, Musa, berkata Musa, dari kama kunna nabli, waduh, ya itu apa yang kuna adalah kami kita cari. Oh, itu tadi tidak cerita. Kalau ikannya loncat situ, itu yang kita cari. Ya kan cerita, wah, saya tadi lupa cerita. Tadi loh ketika kita istirahat di batu besar, ikan kita tuh meloncat di situ. Saya lupa tadi cerita itu. Duh, iya mas, lah ya itu yang kita tunggu, ya itu kok. Dari kama kunna nabghi, itu yang kita cari. Fa'atda ala atharihima qososo. Ini ayat ini. Fa'atda, maka keduanya kembali ala atharihima, atas bekas-bekas keduanya. Arti bekas jalan keduanya itu qososo, dengan mencari jejak. Dan cari jejak tadi, nanti lewatnya sini, cari jejak sampai ke batu besar. Di keduanya ceritanya, ini cerita pertemuan Musa kalian Khidir ketika mau menjumpai orang yang kayak ini. Falamma maka tatkala intahaya ila sokhroti, keduanya telah sampai ke batu besar tadi, buat istirahat tadi. Idza rajulun musak jabi taubin, ketika itu ada seseorang yang berselimut dengan kain. Anggola atau bersabda Nabi itu tasat jabi taubi, dia itu berselimut dengan kainnya. Nah, ketika dicari lagi ketemu batu besar ketika dia istirahat, ternyata disitulah sudah ada orang yang berselimut. Itu Khidir. Pokoknya
ikannya ucul yang laut, ada lubangnya, keluar sebetulnya si Nabi Khidir, tapi dia bablas cerita. Nah, ketika sampai di sana lagi ya sudah, ternyata sudah ada orang yang berselimut di sana. Pasal lama Musa, maka Nabi Musa memberikan salam kepada Khidir. Faqala Khidir, maka berkatalah si Khidir, wa ana bi ardika salam, dan sesungguhnya aku ini dengan duniamu assalamu salam. Artinya dari dunia. Saya juga menjawab di dunia salam. Dunia itu maksudnya ya di tempatmu ini, di tempatmu saya, karena kamu salam di sini, jadi di tempatmu ini saya menjawab salammu. Faqala Musa berkata, ana Musa, saya ini Musa, kata dia setelah jalan salam. Kalau berkata Khidir, Musa Bani Israel, engkau Musa Bani Israel. Kalau berkata Musa, nah aku ya. Jadi setelah salam dia jawab, saya ini Musa. Dan Musa Bani Israel, kata si Khidir. Nah, kata si Musa, oh iya, saya ini Musa Bani Israel, maksudnya Nabi Bani Israel itu. Kalau berkata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma umilta rusda. Kata si Musa, apakah boleh aku itu mengikutimu atas supaya aku itu mengajariku dari apa-apa yang telah aku itu diilmui rusdan, akan petunjuk yang lurus. Boleh tidak saya mengikutimu supaya kamu itu mengajari aku tentang ilmu yang telah diberikan kepadamu tentang petunjuk yang lurus dan yang lurus. Boleh tidak kamu gitu? Jadi izin. Sebagian para ulama-ulama salaf, orang yang mengikuti kajiannya harus minta izin yang mengurusi, karena yang ini monggo. Dan pula dari harus dikonggi, monggo. Kalau diketahui pokoknya umum nih, diumumkan misalnya ngaji di masjid ini umum, kajian umum, dan itu beda lagi, berarti sudah diperbolehkan. Dan termasuk Musa ini juga begitu. Asal boten nggih kula ngiloni jenengan supaya jenengan niku ngajari kula sing ilmu panjenengan duweni niku lho, panjenengan ada ilmu ingkang lurus niku. Allah berkata sih, Khidir, innaka lam tasti'a ma'iya sabra. Musa, sesungguhnya kau itu tidak akan mendapatiku bersamaku itu akan kesabaran. Apa sabar kowe ngiloni aku? Nah, betul. Kata Khidir, wis disapa Khidir iki. Orane jare wong niku Khidir niku ngerti sadurunge winarah, tak jane iki mboten. Ya ilmu lho. Kowe iki Musa ora sabar banget. Wis dicongkro kalian sih. Khidir, kowe kok nuntut ilmu aku. Ora iso ngiloni ilmuku. Nah, betul. Maksudnya seperti itu. Ya Musa, kata si Khidir, hai Musa, inni ala ilmi min ilmillah, sesungguhnya aku itu atas ilmu dari ilmunya Allah. Orang sabar loh ini mana aku. Saya itu mendapat ilmu langsung, ilmunya dari ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga orang lain tidak mengetahui maksud itu. Alamani, ya Allah Ta'ala itu memberikan ilmu kepadaku. La ta'lamuhu, sedangkan kamu tidak punya ilmu itu. Maka kamu sabar mengikuti aku. Saya ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kepadaku yang diajarkan kepadaku dan tidak diajarkan kepadamu. Ilmu kita berbeda macam itu. Anta baik-baik. Wa anta ala ilmi allama kamu la a'lamu, saling menyatu ya. Dan engkau itu atas ilmu yang Allah Ta'ala itu memberikan ilmu kepadamu yang aku itu tidak diberi ilmu itu. Aku punya ilmu yang aku tidak bisa mempelajarinya, sementara engkau juga punya ilmu yang aku tidak bisa pelajari ilmumu. Sama-sama menyanjung berarti.
bodoh ini saja kata si Khidir apa iso ngebelat ilmuku. Betul. Aku juga tidak akan bisa meniru ilmumu, sebagaimana kamu juga tidak akan bisa meniru ilmuku, kata si Khidir. Terus kemudian kalau berkata Musa, satajibuni insyaallah usyadiyo. Oh, Pak Khidir, kata si Musa, ini tanggung belum dengan Pak Khidir ini. Oh, Pak Khidir, insya Allah lagi. Penjenengan bakal engkau akan mendapati itu insya Allah. Kalau ini sabar ini, pun pokoknya mendapati engkau dalam keadaan sabar kalau ini. Ini janjinya Musa kepada Khidir. Kepada Khidir. Sabar pokoknya. Wala aksilaka amron, dan aku tidak akan memaksiatimu satu urusan pun, satu perkara pun. Saya nanti dalam bentuk ilmu kepadamu, saya tidak akan memaksiati kepadamu satu perkara pun. Pokoknya manut bro. Pantolako, maka keduanya pergi, Khidir dan diganti keduanya jadi Khidir dan Musa. Yang siang ini keduanya berjalan ala sahil bahr, di tepian laut. Lain salahu masafinatun, tidak ada keduanya itu menjumpai kapal. Famar bihima safinatun, safinatun, maka keduanya menjumpai satu kapal perahu. Jadi berjalan menyisiri tepian laut tidak ada kapal. Baru berjalan lama itu ada satu kapal. Maka lalu, maka yang punya kapal nanti mengomongi mereka, mengomongi berdua lagi. Antah miluhuman, supaya membawa keduanya. Fa'urifal khodiru, dikenal atau diketahui si Khidir. Nah ini maksudnya begini, yang punya kapal ini mengomongi Khidir sama Musa supaya membawa dia ini pun mengganteng perahu kelemawan. Keduanya naik ke kapal Allah. Sebab apa? Pak Arifal Khidir, si tukang perahu tadi, tukang kapal tadi telah mengenali si Khidir, dia tahu Khidir. Fahamahuma biwaini laulin, maka kedua membawa keduanya, perahu tadi membawa keduanya biwaini laulin, tanpa upah, gratis. Sampai tujuan itu gratis, sampai ke tepian gratis. Ya, insya Allah nanti ada orang mau menuntut ilmu, keduanya mau orang baik-baik, itu kendaraannya disiapkan orang berbayar, kerjasama. Faja'a, maka datanglah usfurun. Apa burung kecil? Faja'a usfurun, maka datanglah burung kecil. Fawako'an, maka hinggaplah burung kecil tadi ala harfil safinati, di tepi, di pinggiran-pinggiran perahu tadi. Jadi ada burung kecil-kecil kemudian hinggap di pinggiran perahu. Nah, kapalnya tadi, perahunya tadi. Panaporo, maka burung tadi mematuk, nyucuk tadi. Nakrotan au nakrota ini di bahri, satu cucuan atau dua cucuan dulu di lautan. Jadi minum. Jadi ada, setelah sampai di tepian ada burung kecil tinggal di tepi perahu tadi, kemudian muncul satu cucuan air di lautan tadi loh, ada laut, burungnya itu nol, satu cucuan atau dua cucuan. Nah, Qala Khidir, berkatalah si Khidir, ya Musa wahai Musa, mana kosol ilmu kami min ilmillah. Musa,
tidaklah mengurangi ilmuku dan ilmumu dari ilmunya Allah ilah kecuali karena karotin hadal usfur fil bahri, kecuali cuman pengambilan patokan burung kecil tadi di lautan, pada lautan. Jadi dia menceritakan, dia tahu si Khodir ini kenapa dia itu sebetulnya tahu dihukum oleh Allah Ta'ala karena mengatakan saya lebih tahu tadi loh. Alah Musa ini loh, ilmunya Allah itu tidak akan berkurang sebagaimana lautan ini loh, kayak ilmuku dan ilmu itu kayak burung kecil aja loh, mantok lautan tadi itu ilmu kita, ilmunya Allah segoro ini kan betul apa-apa nih dibandingkan itu. Musa ketika ilmu ini berarti pun diulang sih kan nih aja sombong lah dalam maksudnya ilmu itu adalah, makanya kembalikan ilmu itu kepada Allah. Kalau dia tahu ya kepada Allah setelah Allah. Fa'amadal Khodiru, maka si Khodir tadi sengaja ila lauhin pada satu papan min al-wahid dari papan-papan safinatin, papan perahu ini papan, dan sengaja Pak Kiki tadi fanaza'ahu, maka si Khodir tadi mencabut lantainya perahu tadi, papannya dijambil dulu. Iya nanti. Fakola Musa, maka berkata Musa, kaumun hamaluna bi ghairi naulin. Dan ini akan kaum nih, membawa kita berdua tanpa upah. Amat ila safinatin, engkau menyengaja kepada perahu mereka itu. Fakoroktanah, supaya lubanginya itu deriko adalah supaya menenggelamkan penumpangnya, adalah penumpang dengan penumpangnya. Pak Khodir, kan itu pripun? Dari kapal ini habis saja mengangkut kita berdua, sudah mengangkut kita tanpa upah, setelah sampai tujuan jenengan jabut apa nih? Papaning kapal terus berlubang ngoten niku. Tujuan jenengan supaya penumpangnya ben kelelep ngoten lho, sing duwe ben kelelep ngoten lho pripun. Ngoten iki. Musa ola berkata Khodir, alam akul innaka lan tasti amah ya sabr. Lho, nak pun ngomong. Bukankah aku sudah mengatakan bahwasanya aku itu tidak akan mampu sabar bersamaku? Bersamaku sabar itu tidak akan mampu. Khodir punya ilmu ini, jadi cara nalangnya gimana gitu? Terus ditulungi orang naik perahu di seberangnya teng laut. Setelah sampai di pinggiran, sampai tujuan, dijabel di mana ini? Papan ini itu dirusak, terus berlubang akhirnya itu, terus jadi rusak. Dan pun ulung anak dewi sampai teng mriki ngangkut penumpang jadi rusak. Untuk supaya penumpangnya mungkin ada numpang gini kalau kan apa pripun? Nah, tampil. Loh, aku kan harus ngomong, aku nak sabar kilonnya. Insyaallah. Jadi, pola berkata Musa, la tu'akhidni bima nasibu. La tu'akhidni, janganlah engkau itu menghukum aku bima nasibu dengan apa-apa yang aku lupa. Oh, gitu paling belum. Aku jadi aku belum itu mati. Tidak berontak kepada Nabi. Saya ini surat Al-Kahfi ini kan. Jadi tafsir surat Al-Kahfi ini kan. Kalian baca ini pun tafsir ini. Pakaan nanti maka adalah al-awalu min Musa nisyanan. Ini adalah permulaan dari Musa lupa. Jadi permulaan satu kali Musa ini lupa dalam penuntut ilmu itu, dia itu belum diceritakan wis usul sih lah wis. Wah ini piye lah ya. Apa karpe sering diceritake gurune tapi dia sudah kayak nopo kayak berontak ini piye guru lagi. Pertama kali lupa.
Fantolako maka keduanya berangkat lagi. Faidah maka ketika itu gulamun ada seorang anak yang aku ma'abul mani, yang aku dia itu bermain-main ma'al gilmani bersama anak-anak yang lain. Terus pergi lagi, terus Prabowo lari. Ayo udah lagi udah ketemulah satu anak yang anak ini bermain bersama anak-anak orang banyak, anak-anak banyak, dan bocah ini nomor dolanan kali lari-lari. Pak Abdul Qadir, maka Nabi Qadir lagi menangkap anak tadi biroksi dengan kepalanya, cuma ada kepalanya minat lalu di atasnya, kepala paling atas di jabang itu buklek itu jabangnya kan. Faktalah maka membunuh dia, mematahkan buklek rosahu kepalanya, jadi di jabangnya kan rambut itu di dia dengan tangannya pitik. Berarti bocah bulanan yang bocah siji temen dia terus coba ada buklek itu pukul ini. Kalau Musa berkata Musa, aku tahu nafsan zakiyatan biwairi nafsi. Apakah itu membunuh satu jiwa yang suci, yang tidak dia itu membunuh jiwa, artinya biwairi nafsi dengan jiwa itu. Sampai piye Musa sampai ceklek sirahe ngoten. Bulunya jadi aku ketol iki mriko niki. Lari itu suci lah bener. Bocah ini mboten mateni napa-napa niki. Bermain dia. Kala berkata si Qadir alam akul laka inaka lastati anaknya sobro. Aduh zaman ini. Aduh usah. Alam akul laka, bukankah aku itu telah berkata kepadamu innaka sesungguhnya kau itu lastati tidak akan mampu maknya sobro. Membersama itu akan kesabaran. Terus pokoknya sabar. Kamu nah itu walaupun Uyainah berkatalah untuk Uyainah, Ibnu Uyainah ini adalah rawi hadis ini wahada al-katu, dan ini lebih berat, ada kesalahannya lebih berat. Pun bisa terus tak wasani saya paling banyak saya baca ceritanya betul penasaran. Fantolako sehingga maka keduanya pergi lagi. Hatta ida ataya ahlal qaryah, sehingga apabila atau ketika keduanya itu mendatangi penduduk desa, istato'ama, keduanya itu minta makan ahlaha akan penduduknya tadi. Fa'abau maka penduduknya tadi enggak, tidak boleh makan. Amilu doyifuhuma, bahwasanya menjamu keduanya. Apa? Kita makan-makan di penduduk itu tidak ada yang menjamu satu pun keduanya. Fawajada fiha jidaron, maka mendapati fiha padanya pada Korea tadi jidaron, tembok bangunan. Yuridu yang hampir-hampir, di sini yuridu dan hampir-hampir, ada yang kokoh bahwasanya roboh. Pak aku mampu maka menegakkan, si Qadir tadi menegakkan. Kola berkata si Musa, Kola Qadir berkata, Kola berkata Al-Qadiru Qadir biadili dengan tangannya. Pak aku mampu maka menegakkan. Apa? Ngetemne bangunan tadi kan? Temne bangunan kosong, temboknya doyong gitu. Pakola lagu Musa, maka berkatalah kepada Khidir si Nabi Musa, lausita lattafata alihi ajron. Kalaulah engkau mau, wahai Khidir, ini kan lapar kita, engkau bisa mengambil atas, membereskan tembok ini atau meninggikan, menegakkan tembok ini, ajron akan upah. Nah ini jenengan membetulkan tembok ini, jangan upah ini, upahnya gimana? Qala berkata Qadir, hada firaqun baini wa bainaka. Inilah perpisahan di antaraku dan di antaramu. Wes,
Ojo nuntut ilmu aku nih. Pintel salahmu lah. Wala Nabi berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Ceritanya Nabi Muhammad, ya rahmatullah Musa. Mudah-mudahan Allah membelas kasihani Musa. Laudinna kalaulah sungguh aku itu ingin lalu sobar kalaulah sabar hatta yukoso sehingga dipisahkan alaina atas kami min amri gimana dari perkara atau urusan keduanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi membelas kasihani Musa. Jadi aku kepingin kata Rasulullah, kepingin Musa sabar sehingga kisah penuntutan ilmu sampai tuntas perkara keduanya tadi. Nah ini Pak, salah ping telu pun boten Singapura. Salah pisan lali kapal dirusak ujung. Kula lali aku juga nggih dimaafkan. Yang kedua agak berat, nggih. Ada anak dibunuh tadi loh. Aduh, dari mateni bocah. Wis ngomong aku ora sabar. Agak berat, dimaafkan. Yang lagi. Ketiganya lapar, minta jaminan, penduduknya tidak ada yang menjamu. Akhirnya ada tembok mau roboh, diangkat oleh si Khidir. Kadang lama, penjajah upah mawon, iso nggih make upahe. Oh ya wis, salah ping telu. Takok wae terus yang diceritake. Kata si Khidir ya iki. Waktunya di antaraku dan di antaraku berpisah. Ya, aku. Ceritanya tentang hadis ini, tafsir ini. Mungkin ayatnya kan diceritakan kenapa kok berbuat seperti itu diceritakan. Bila Nabi Muhammad penasaran, waduh, semoga Allah Taala membelas kasihani Musa. Jadi aku ini kepingin Musa ini sabar sampai dipisahkan atas kami kita semua ini ceritanya penuntutan ilmu sampai selesai ilmunya sampai di mana. Ada orang-orang kalau salah itu orang di Ngapura itu mungkin ini kita pengen nulis di Ngapura. Bapak dan saat tidak melanggar dan ini cerita pertemuan Musa Nabi Khidir ini di surat Al-Kahfi itu ada monggo dibaca sana. Nanti dilihat-lihat ayat-ayat yang ada di sini ini tafsirnya surat Al-Kahfi di sini. Ibu aku juga tidak ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.